Halo pemirsa yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya, Dedi Kurniawan, pada YouTube channel saya, Call Deku on Request, di mana saya, Deku, akan menjelaskan, mendeskripsikan, serta mendemonstrasikan berbagai aplikasi-aplikasi teknologi pembelajaran yang menarik, yang tentunya dapat memperkaya pembelajaran bahasa Inggris. Nah, masih dalam edisi spesial HUT RI ke-75, saya mendedikasikan satu seri video tutorial lengkap pengembangan pembelajaran daring berbasis LMS Moodle. Jika pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, dalam video-video saya sebelumnya, saya telah mendiskusikan beberapa pengaturan-pengaturan dasar pada LMS Moodle. Pada video saya kali ini, saya akan secara khusus bercerita tentang grading system atau sistem penilaian. Yang perlu kita pahami bahwa dalam e-learning berbasis Moodle itu sudah tersedia satu fitur lengkap, yaitu untuk penilaian. Nah, apa yang kita bisa lakukan dengan e-learning atau LMS Moodle? Kita dapat mengelola setiap kegiatan pembelajaran itu dan kemudian yang nanti pada akhirnya akan berujung dengan penilaian. Nah, baik, kita akan langsung ke demonstrasinya. Tapi sebelum kita mulai, saya akan ingin menunjukkan dulu sedikit cara kita biasa menghitung hasil akhir atau evaluasi belajar mahasiswa. Mari kita langsung ke layar ini, Excel. Mari kita buat sebuah metode penghitungan nilai. Biasanya dalam kelas atau pembelajaran kita itu kita membagi poin-poin nilai menjadi beberapa hal. Misalnya kita membagi menjadi nilai kehadiran dan partisipasi. Lalu kemudian kita juga mungkin punya nilai tugas. Kemudian setelah tugas biasanya kita juga punya nilai ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Nah, kemudian mungkin tugas ini kita masih pecah lagi menjadi beberapa sub. Artinya dalam satu semester itu mungkin kita bisa memberikan anak beberapa macam tugas. Misalnya sebutlah tugas 1, tugas 2, dan tugas 3. Nah, setiap tugas dan poin-poin ini, dan kemudian keadaan partisipasi juga bisa jadi kita bagi menjadi beberapa subpoin lagi. Misalnya ada nilai kehadiran, ya, yang dari presensi itu. Lalu kemudian juga mungkin kalau saya biasanya juga termasuk memberikan nilai partisipasi, ya, atau keaktifan. Nah, ada beberapa pendekatan kita dalam memberikan nilai untuk setiap poin ini. Misalnya kita bisa saja memberikan nilai 100, ya, dari 0 sampai 100 untuk setiap aktivitas. Seperti ini. Nah, akan tetapi ketika kita jumlahkan di akhir, biasanya kita akan memberikan yang kita istilahkan sebagai bobot, ya. Jadi ada pembobotan. Misalnya untuk nilai kehadiran dan partisipasi ini kita beri biasanya kalau saya antara 5 sampai 10%. Kemudian mungkin ada yang memberi nilai ujian akhir itu ada yang 30, 40, bahkan mungkin 50%. Dan seterusnya. Jadi setiap poin penilaian ini memiliki nilai atau bobot yang berbeda-beda. Nah, biasanya itu kita apakan dalam bentuk persen. Jadi misalnya untuk nilai kehadiran 5%, partisipasi 5%, kemudian untuk UTS misalnya ini kita beri saja contoh 25%. Kita kasih satu lagi. Kemudian untuk nilai tugas ini mungkin kita beri jadi sisanya adalah sekitar 40%, ya. Nah, di mana 40 ini nanti masih lagi dibagi menjadi 3 bagian karena ada 3 tugas, ya. Nah, oleh karena itu kita mungkin akan buat penghitungan sebentar aja di sini. Kita buat nilai rata-ratanya, ya, bagi 3. Nah, dalam penghitungan akhir nanti, maka kita akan kalikan nilai akhir, ya, 100 itu dengan bobotnya, ya. Kemudian kita bagi menjadi persen, bagi 100. Oke. Nah,
Ini kita hapus supaya tidak keliru. Nah, jadi dengan sistem pembobotan begini, kalau kita jumlahkan kembali, totalnya adalah 100. Karena biasanya secara umum itu nilai yang kita berikan itu biasanya berkisar dari 0 sampai 100. Ya. Nah, mode seperti ini adalah yang kita sebut sebagai mode pembobotan ya, atau mungkin istilah Inggrisnya adalah weighting gitu ya. Jadi kita berikan bobot atau beban. Jadi setiap kegiatan diberikan nilai sempurna 0 sampai 100, kemudian di akhir ketika sebelum kita mengkalkulasikan ini kita apa namanya itu menghitung persennya lalu kemudian ditotal. Nah, model weighting seperti ini itu dalam model itu bisa nanti kita akan menggunakan namanya apa namanya mean of grades ya. Bentar, nanti namanya adalah weighted ya. Weighted of grades. Nah, ada cara kedua lagi yang biasanya lebih gampang dan biasa saya terapkan yang mungkin kita bisa sebut sebagai penghitungan natural saja gitu ya. Jadi penghitungan natural itu para pemirsa adalah penghitungan di mana setiap poin aktivitas ini sudah dari awal sudah kita berikan apa namanya itu kita berikan beban akhirnya. Jadi misalnya tadi contoh kehadiran itu nilainya adalah 5%. Jadi kita cukup menandai sebagai 5 poin, partisipasi 5 poin. Kemudian untuk setiap ini tugas, karena kita ada 3 tugas, maka kita bagi sama dengan 40 dibagi 3. Jadi sekitar 13,33. Ya. Nah, kemudian nilai akhir dari ujian tengah semester dan akhir semester adalah 25 poin. Sehingga kalau dijumlahkan tetap kembali kurang lebih mendekati angka 100 seperti itu. Ya. Nah, metode ini adalah metode yang menurut saya biasanya lebih gampang, tetapi nanti kita bisa pilih metode yang paling sesuai dengan kebutuhan kita. Ya. Jadi kembali secara mendasar ada 2 kemungkinan cara menilai. Pertama, mungkin kalau kita tidak ingin repot dari awal, setiap poin kegiatan itu memiliki nilai sama, nilai seimbang yaitu 0 sampai 100, tapi dalam penghitungan akhirnya kita berikan pembobotan persentase. Ya. Nah, kemudian yang cara kedua adalah dengan menggunakan sistem poin. Ya, jadi kalau dengan seperti ini sistem poin, setiap kegiatan itu dia punya poin sehingga mahasiswa tahu oh saya sudah dapat sekian poin dan seterusnya. Ya. Nah, yang mana yang paling cocok itu nanti sangat tergantung dengan pilihan para pemirsa sekalian ketika mengembangkan sistemnya. Nah, sekarang mari kita masuk ke tutorial pengaturan grading system di e-learning Moodle ya. Seperti biasa saya akan kembali login dulu sebagai teacher. Oke. Nah, kemudian saya akan masuk ke kelas yang sudah saya buat pada tutorial sebelumnya. Nah, untuk mengelola nilai kita harus masuk ke dalam menu yang namanya grades. Jadi di bagian samping kiri itu di drawernya ada menu namanya grades ya. Kita klik di sini grades. Nah, mungkin tergantung dari instalasi Moodle yang sudah disediakan, tampilannya akan sedikit berbeda, tapi secara mendasar ada yang seperti ini. Tampilan pertama adalah menu view namanya. Jadi di sini kita bisa melihat grade report ya, nilai daftar nilai yang dimiliki oleh teacher ya. Jadi setiap teacher itu bisa melihat akumulasi nilai seluruh mahasiswanya yang terdaftar di sini, termasuk nilai-nilainya, termasuk yang belum masuk gitu ya, belum diisi nilainya itu juga bisa kita lihat di sini. Nah, kemudian yang perlu diketahui oleh seorang teacher adalah menu kedua yaitu menu setup. Ya. Nah, di setup ini kita bisa mengatur para pemirsa yang berbahagia bagaimana cara penghitungan nilai yang kita inginkan. Nah, untuk keperluan tutorial ini dari awal saya tadi sudah menyiapkan beberapa jenis poin kegiatan. Pertama saya buat satu modul presensi ya. Jadi di sini nanti akan kita
munculkan nilai keaktifan dan partisipasi tadi. Kemudian saya punya 3 tugas, 1, 2, 3. Kemudian ujian akhir semester dan ujian semester. Dan terakhir itu saya buat poin partisipasi. Nah, untuk mempermudah sistem penilaian, biasanya saya selalu membagi poin-poin ini menjadi yang kita sebut sebagai kategori. Ya, kategori itu adalah kelompok, grup, model penilaian yang sesuai dengan fungsi kategori masing-masing. Misalnya tadi kita sudah punya nilai kehadiran dan partisipasi, kemudian kita juga punya nilai tugas, nilai ujian akhir semester, dan ujian tengah semester. Nah, itu menurut saran saya kebiasaannya adalah kita bagi menjadi kategori supaya nanti mahasiswa tahu poin-poin dari masing-masing kategori. Jadi cara membuat kategori untuk mengelompokkan nilai-nilai ini adalah dengan mengklik add kategori. Ya. Kemudian kita buat misalnya kategorinya adalah kehadiran dan partisipasi. Oke. Nah, kita biarkan dulu metode agregasinya, kita akan kembali ke sana nanti. Nah, sekarang kita sudah punya satu kategori. Kita akan buat kategori kedua yang kita sebut sebagai kategori tugas ya, tugas. Dan kita klik Save Changes. Dan kemudian kita punya UAS, UTS dulu, UTS. Kemudian kita punya satu lagi, satu kategori yaitu UAS. Nah, ini adalah 4 kategori yang sudah saya visualisasikan tadi menggunakan spreadsheet. Ya. Nah, kemudian seluruh poin tugas tadi itu bisa kita masukkan ke dalam kategori yang sesuai. Contoh misalnya presensi ini adalah milik kategori kehadiran dan partisipasi. Jadi saya klik tombol centang di bagian paling kanan, ya. Kemudian kita pindahkan ke kategori yang diinginkan. Misalnya di sini bagian bawah itu ada move selected items to. Nah, kita masukkan kehadiran dan partisipasi, ya. Nah, maka nanti nilai presensi itu akan masuk ke dalam kategori presensi. Nah, kenapa kita perlu mengkategorikan ini? Karena nanti kita bisa membuat penghitungan bobot itu baik di level kategori, kelompok, ataupun di per poin kegiatan. Asumsinya sekarang adalah setiap kegiatan yang kita buat itu bernilai dari 0 sampai 100. Jadi semua sama, sehingga kalau di total ada 7 poin di sini, jadinya totalnya adalah 700. Ya. Tentu saja nilai 700 ini akan membingungkan mahasiswa, apalagi kalau kita biasa menggunakan nilai dari 0 sampai 100 sebagai nilai akhir. Ya. Kemudian kita lanjutkan lagi, tadi ada poin tugas. Ya. Oh, bukan di sini, maaf. Tugas ini akan kita pindahkan ke dalam kategori yang kita sebut sebagai tugas. Maka kita centang dulu tiga-tiganya. Oke, kemudian kita cari move selected items to tugas. Ya, ini ada. Oke, nah, maka kemudian tugas itu berada dalam kategori kelompok tugas. Ya. Nah, UAS dan UTS, walaupun di sini praktiknya cuma ada 1, tapi disarankan tetap masuk kategori sekali lagi untuk penghitungan pembobotannya. Ya, jadi UAS itu kita masukkan ke kategori UAS, UTS itu kita masukkan ke kategori UTS. Ya. Nah, nilai-nilai yang barusan kita pindah tadi itu semuanya adalah yang kita sebut sebagai nilai otomatis yang diberikan dari modul kegiatan. Jadi kalau ditanya dari mana, kita belum sampai di sini, tetapi nanti akan dijelaskan dalam modul video yang lain, tutorial yang lain. Saya akan menjelaskan tentang membuat kegiatan ya berbentuk assignment atau quiz dan lain-lain sebagainya. Nah, nilai ini akan didapatkan dari nilai tugas yang bersangkutan. Jadi ketika saya nilai hasil tugas 1 misalnya, maka nilai itu otomatis akan pindah atau masuk langsung terekam di sini. Ya. Nah, kita lewati itu dulu karena kita tidak fokus ke bagian membuat activities atau membuat kegiatan pembelajaran, tapi kita fokus ke sini. Nah, selain membuat item
kegiatan yang otomatis seperti ini, artinya nilainya diberikan dari sistem langsung, kita juga bisa membuat item apa namanya itu, manual ya. Misalnya contohnya saya punya satu nilai saya sebut sebagai nilai partisipasi di sini, itu adalah nilai manual. Jadi nanti nilai 1 sampai berapanya itu akan saya masukkan secara manual ya, tidak melalui pengumpulan tugas karena ini bisa saja berupa catatan pribadi saya. Nah, untuk yang seperti itu kita tinggal klik add grade item di sini. Saya akan ulangi ya. Add grade item, kita beri nama misalnya partisipasi atau kita ganti karena sudah saya pernah buat partisipasi, saya sebutkan aktivitas ya. Nah, misalnya nilainya tetap kita samakan 100 poin ya. Kemudian yang lain kita bisa abaikan. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam kehadiran dan partisipasi. Oke, klik save changes, maka nanti akan muncul satu kategori sendiri yang bernama aktivitas di sini dan berada dalam kelompok atau kategori kehadiran dan partisipasi. Ya, nah yang ini karena tadi sudah saya buat, itu saya hapus dulu biar tidak membingungkan. Nah, sehingga dengan kategorisasi ini, maka setiap kegiatan itu dia memiliki poin sendiri dan kemudian poin ini dikalkulasi ke bawah. Masalahnya kemudian adalah nilai total yang kita dapatkan adalah 700 poin. Kenapa? Karena ada 7 macam poin yang kita masukkan di sini dan masing-masing nilainya 100. Nah, untuk mengkonversi menjadi nilai fullnya 100, disinilah kita menggunakan weighting namanya. Jadi kita berikan weight atau beban. Ya, caranya sangat sederhana. Dalam keadaan seperti ini, mungkin yang perlu diingat dulu, diperhatikan dulu adalah bahwa di bagian nama kelas ini, di sini ini adalah kategori utama. Jadi seluruh kegiatan ini berada menjadi sub dari kelas Hari Kemerdekaan ini. Nah, untuk mendapatkan nilai rata-rata itu kita harus mulai dengan menyeting aggregation-nya atau agregasinya, ya, cara penghitungan nilai akhir. Caranya di bagian menu utama ini, tentu namanya sesuai dengan nama kelas kita masing-masing. Ya, kita klik edit, kemudian edit setting. Nah, kemudian di sini kita gunakan ada beberapa metode aggregation, ada namanya mean of grades. Saya akan menggunakan yang namanya weighted means of grades. Jadi nilai itu dirata-rata dan kemudian diberikan pembobotan, ya, sesuai dengan skema yang sudah kita buat pada diskusi sebelumnya. Oke, kemudian kita klik. Nah, tadi kalau kita kembali ke dalam penghitungan, itu tadi nilai kehadiran dan partisipasi ini masing-masing akan kita berikan nilai 5% ya, atau 5% atau totalnya adalah 10%. Nah, di sini kita bisa merubah agregasinya. Ya. Kita sudah rubah menjadi namanya weighted means of grades. Kita beri weight di sini ya. Jadi tadi kalau misalnya kita ingin memberi weight-nya dari kelompok kategori, kita beri saja 10 poin. Artinya apa? Nanti nilai 100 ini, 100, 102 ini akan ditambahkan lalu dibagi sehingga akhirnya adalah nilai 10 poin maksimum, ya. Seperti itu. Nah, kita juga bisa membuat weight-nya itu di level bawah. Jadi misalnya instead of di sini kita kosongkan saja, kita bisa beri 5 poin, 5 poin, ya, atau 5%. Jadi ini persennya itu weight atau pembobotannya 5%. Oke, sekarang sementara kita letakkan saja 10 di sini. Ya, karena totalnya, jadi nilai 100 ditambah 100 dibagi 2, ya, dapatlah 100, nanti dibobotin nilai maksimum 100. Kalau kita membuat weight yang berbeda bisa juga, misalnya nanti akan saya jelaskan di bagian tugas ya. Nah, untuk tugas tadi nilai totalnya adalah 40%. Kalau nilainya 40% di sini, maka nilai 100, 100, 100 ini harus dibagi dulu jadi bagi 3, ya, kemudian dikonversi jadi 40 poin. Nah, maka setiap poinnya ini mendapat nilai sekitar 33,33%. Kalau kita ingin yang berbeda, misalnya tugas 1 itu ingin kita berikan beban 50%, ya. Sedangkan yang 2 dan 3 itu mungkin karena dia lebih gampang, lebih mudah, lebih ringan, kita beri poin 25%. Itu bisa seperti ini. Jadi kita bisa kelola dari level kategori maupun level poin kegiatan sebenarnya. Oke.
Nah, lanjut kita masuk ke bagian yang UTS, itu kita beri 25 poin, 25 poin. Jadi sehingga kita akan menyerupai, ya, kalau saya tunjukkan di sini, ya, jadi kita berikan weight seperti ini, para pemirsa. Jadi 10 poin untuk kehadiran partisipasi total, 40 poin untuk tugas, 25 poin untuk UTS, dan 25 poin untuk UAS. Nah, kalau kita sudah selesai, kita klik Save Changes. Ya. Maka nanti nilainya adalah totalnya jadi 100. 100 itu dari mana? Dari 10 poin didapatkan dari kehadiran. Jadi misalnya kita asumsikan mahasiswa itu hadir 80% gitu ya. Jadi nanti nilai di sini 80. Kemudian aktivitasnya misalnya oke, terbalik, misalnya presensinya 100%, kemudian aktivitasnya 80%, kita beri nilai 80 misalnya, maka 100 tambah 80 adalah 180, dibagi 2 jadi 90. Jadi nilai maksimum yang didapat adalah 90, dan 90 ini dikonversi menjadi 1/10, jadi nanti dia akan dapat nilai yaitu sekitar 9 poin gitu, dan seterusnya. Jadi setiap poin kegiatan ini setelah kita kategorikan, ya. Jadi caranya tinggal mengklik poin kategori seperti ini. Nah, jadi misalnya kita ingin, misalnya presensinya lebih penting daripada aktivitas. Jadi misalnya kita berikan di sini bukan 55 tapi misalnya 8, dan di sini aktifkan 2. Jadi nilai presensi lebih tinggi daripada nilai aktivitas, dan seterusnya seperti ini, ya. Masuk nilai tugas juga bisa kita bobotkan sesuai dengan tingkat kesulitan masing-masing. Jadi tidak harus mutlak sama-sama dapat nilai 40%. Tapi kalau mau juga bisa kita tinggal nonaktifkan ini, sehingga nanti nilai ini 100 ini dibagi 3, kemudian dikonversi jadi 40. Jadi nilai rata-rata itu makanya disebut sebagai weighted means of grades, ya. Jadi nilai rata-ratanya dikasih bobot. Nah, kalau sudah selesai kita klik Save Changes. Nah, maka nanti penghitungan nilainya disesuaikan dengan poin ini. Jadi walaupun nanti poin yang didapat tuh realnya adalah 700 poin dari seluruh kegiatan, tapi langsung terkategori dan terhitung, terkalkulasi seperti ini. Nah, saya akan tunjukkan apa hasilnya. Ini ada satu contoh dari siswa yang sudah saya beri nilai lengkap, ya. Nah, ini. Jadi nanti setiap kegiatan itu akan ditampilkan di sini dengan poinnya. Misalnya presensi saya beri 80%, ya. Oh, ini aktivitasnya belum saya beri nilai. Oke, saya balik dulu sebentar ke ini, lalu saya kasih nilai aktivitasnya. Misalnya tadi saya bilang misalnya presensinya 100, ya, karena dia rajin hadir. Misalnya, ya, di mana ini? Tunggu dulu. Oke, misalnya di sini saya kasih 100 karena si OB ini hadir terus, misalnya, ya, ini contoh satu. Kemudian sementara kalau saya lihat aktivitasnya juga ternyata tidak terlalu rajin, misalnya, ya. Di sini saya beri nilai sebanyak 80, ya, 80 poin dari 100. Jadi gitu. Oke, saya klik. Ya, sudah selesai. Kita lihat dulu ke grade report seperti ini, ya, nilai sudah lengkap saya berikan. Nah, kita lihat bagaimana tampilannya di rapor atau buku rapor dari masing-masing siswa. Jadi kalau dilihat tadi misalnya nilai dari presensi tadi 100%, tapi weight-nya atau bebannya adalah sekitar 80%, ya. Jadi dari 100 ini dikonversi jadi 8 poin. Sebaliknya, nilai aktivitas itu nilai fullnya adalah 80, dan aktivitasnya itu nilainya adalah 20%, maka dia dapat 1,6 poin. Ya. Nah, sama dengan tugas 100, tapi 100 itu kalau dapat 100 penuh dia 33,33% kali 100, ya. Jadi nilainya di sini dapat poin 10,67. Terus sampai ke bawah sehingga nanti totalnya adalah maksimum yang bisa dicapai adalah nilai 100. Nah, di sini kita lihat nilai akhirnya adalah 76,77. Dari mana hasilnya? Itu dari pembobotan yang dilakukan di atas tadi, ya. Nah, saya pikir untuk bagian metode itu seperti itu.
Tetapi kita punya metode kedua yang akan saya jelaskan secara ringkas. Jadi ketimbang misalnya kita membuat model poin persentase, kita juga bisa merubah skema ini menjadi misalnya dari awal sudah kita tetapkan setiap kegiatan ini punya poin yang berbeda. Contoh saya sebutkan di sini misalnya presensi, itu kita bisa rubah nilainya menjadi hanya grades-nya di sini, nilai tertingginya bukan 100 tapi misalnya hanya 5 poin ya, seperti skema yang saya tunjukkan di sini tadi ya. Jadi instead of kita tidak menggunakan nilai total 100 tapi kita nilai langsung punya poin di sini. Jadi dengan poin ini nilainya terkendali. Jadi kita tidak perlu membuat weighted means tapi langsung membuat skema menggunakan poin ya. Jadi sifatnya poin 10 10 10 10. Nah, nanti totalnya adalah 100. Nah, mana yang mau kita gunakan itu sangat diserahkan dengan kebiasaan yang kita lakukan atau juga mungkin sesuai dengan tuntutan kelas ya. Nah, oke. Nah, itulah dua metode membuat grading yang perlu kita ketahui. Setelah ini nanti kita akan punya video juga, saya akan membahas beberapa fitur dari modul grades ya untuk menunjukkan kapabilitasnya dalam melakukan atau mengelola sistem penilaian. Nah, saya pikir itu saja dulu dari sini, dari saya. Memang ini sebuah video tutorial yang sifatnya lebih teoritis. Nanti kita akan coba kembali ke tutorial ini ketika kita sudah siap dengan activities, dengan kegiatan-kegiatan pembelajaran. Saya pikir itu seluruh dari saya dari Coldeco on Request. Jangan lupa like, subscribe, and hidupkan notifikasinya untuk mendapatkan peringatan-peringatan kalau saya mengupload video-video baru masih dalam edisi spesial tutorial yang saya buat. Saya pikir itu saja dari saya. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Kita akan kembali lagi dengan tutorial-tutorial lain yang lebih menarik pada channel saya. Etc. Call Promoting Computer Assisted Language Learning Indonesia. Sampai berjumpa.